orang tuh merinding gua kalau ngomong merinding. Tuh oh nggak tahu orang apa dah ya. Jin kayaknya, putih, putihnya tuh bajunya tuh kayak kecoklatan kotor gitu, putih tinggi banget sampai pintu ke atas lagi. Itu di situ refleks gue bingung itu apaan. Gue kira mak gue ya slow. Gue lihat ke kamar, mak bapak ade lagi tidur semua. Gue nggak perlu nengok ini ke kamar mandi lagi, itu siapa di otak gitu udah tahu itu apaan. Jadi surprise yang nggak jadi, gue langsung tidur karena gue tahu kalau pocong ada. Pas kita kabur terus kita liatin lagi, di situ nggak ada, pasti dia di belakang kita. Tuh itu pocong. Terus apalagi ya, banyak sih, banyak banget. Dari tuyul baru ini ya bang, tuyul ya sini. Oh iya, iya. Banyak ya bang, Nangkap. ketangkep di botol. Cuman sekarang nggak tahu botolnya di mana, hilang, dibuang mungkin. Tuyul 2 hari berturut-turut duit orang tua gue hilang, dalam jumlahnya sama. Duh, padahal di rumah posisi lagi nggak ada orang. Ini nggak tahu maling apa masa jumlahnya sama sih. Tapi itu tuyul gue udah nangkep di botol, tapi botolnya nggak tahu di mana, jadi nggak bisa dibukti ya bang. Iya. Botolnya hilang. Terus banyak banget, dari mulai yang penunggu pohon rambutan di depan rumah gue tuh cewek, dari mulai yang penunggu kamar gue nih yang sekarang lagi buat ini rekam, ini orang tinggi gede. Terus pocong ya masih ada, dia banyak. Jadinya intinya di rumah ini tuh emang dari zaman dulu kata orang kampung gua. Jadi gua tinggal di desa Jambusari, Jeruk Legi, Cilacap. Tuh kata orang sini, di sini tuh emang dari dulu, dari zaman dulu banget. Dari pertama dibangun rumah ini udah ada itunya. Katanya sih kerajaan Allah, kerajaan Allah setan ya, kerajaan setan ya, Jin. ya kerajaan jin katanya kamu di daerah sini ya. Yang dibacain ayat Al-Quran gitu ya, dibacain dia malah semakin muncul gitu. Dari pertama kayak asap, terus kita bacain misalnya kayak ayat kursi gitu, dia malah muncul, malah deketin. Pernah sempet ada orang gepeng, merinding nih kalau nggak percaya tuh. Orang kayak gepeng gitu, badannya tinggi, kurus, hitam banget. Tuh dia pertama kayak merinding banget. Seru aja. Ini recording di jam berapa nih bang? Cek jam bang. Jam setengah 12. Ini jam setengah 11 malam Jumat. Ih, seru. Ya biasanya suara-suara kalau buat yang pendatang baru, misalnya saudara datang ke sini apa temen, biasanya suara-suara. Pernah di apa waktu bang kamar mandi ya yang Iya. di saudara gua lagi bulan puasa, kamar mandi ada orang cuci kaki, posisi nggak ada siapa-siapa di situ, tapi suaranya jelas banget kan, jelas banget. bukti nyatanya. Suka ada suara orang nangis, suara orang ketawa, suara orang ketok pintu tengah malam ya bang. Iya. Bermain Lagi hujan gede ketok pintu, ada yang lagi main air, ada yang ceplok ya, gimana sih, kayak bocah dolan mainan air. Gue merinding tuh. Gue merinding gak bang? Enggak. Ya gitu sih. Enggak. Serem rumah. Jadi intinya tuh ya berdoa aja deh, kuatin iman. Nggak tahu emang rumahnya angker apa emang mata gue yang aneh gitu. Di mana-mana bisa ngeliat sih. Dari dulu kan gue anak Depok, di Depok juga masih sering lihat dulu kayak yang gue pulang les tuh jam 9 malam lewat. Kalau yang orang Depok pasti tahu jalan Rawasapi tuh, yang jalanan lurus, di tengah-tengah kan ada tiang listriknya tuh.
tiang listrik satu doang tengah-tengah. Kalau sekarang di depan perumahan baru biasanya Jalan Rawasari itu jalanan lurus. Itu di situ gue sama temen gue pulang les, posisi jam 8:30 malam kalau nggak salah. Itu kan dulu jalanan masih rusak, jadi agak ngerem. Itu lagi gerimis, itu ada ibu-ibu mau nyebrang jalan. Ya kita anak muda ngeliat ibu-ibu kan senyum, pastinya senyum kan, senyum gitu. Ibu-ibunya juga ngeliat kita, ibu-ibunya tuh agak cakep tapi pucat gitu loh. Ibu-ibunya agak senyum tapi mau nyebrang gitu, senyum. Gue merinding banget anjing, senyum. Kita senyum balik, kita ngerem. Pas gue senyumin apa coba, dia terbang ke atas, hilang. Gue merinding. Terbang ke atas, dia terbang ke atas. Tuh, itu pengalaman gue ngeliat hantu paling nyata, serius dah. Saya gue ada hantu. Tuh gue tau kenapa gue 3 harinya ya itu lagi lah, meriang, sakit. Terus dari ngeliat anak kecil di rumah, dari ngeliat dulu juga sering buat ngeliat sih, ngeliat pocongnya sering, kuntilanaknya sering, sampai ngobrol sama hantu juga pernah, sering, nggak sering sih, pernah sekali dulu. Terus apalagi ya, kayak kalau lagi sendirian tuh kita kayak lagi diperhatiin gitu loh, kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada yang mantau dari jauh. Itu aneh, menurut gue aneh banget. Bisa ngeliat kayak gini nih, menurut gue ini bukan kelebihan ya. bukan suatu yang dibanggakan ya bang, ngeliat kayak gini ya. Kutukan. Ini aneh nih, ini penyakit kata gue. Bukan suatu kelebihan buat ngeliat ginian. Menurut gue ya intinya, kalau di tempat-tempat sendiri itu, kalau ya ini harus fokus, nggak boleh pikirannya nggak boleh kosong, karena dia tuh bisa masuk. Sebenarnya tuh dia punya alam sendiri, dia bisa ngeliat kita. Dia kalau ngeliat kita tuh dia takut, dia sial. Tapi kadang manusianya aja gitu yang ganggu. Intinya dia jangan ganggu. Kalau dia yang ganggu juga ya usir baik-baik lah. Ya udah, mungkin sampai sini aja ceritanya, karena ya emang sudah sampai sini doang ceritanya. Nanti kalau ada yang aneh-aneh lagi ceritain lagi. Intinya di dukung aja ya channel barunya.